Nah, sekarang bagaimana perbanyakan tanaman pisang dengan teknik kultur jaringan? Pada perbanyakan tanaman pisang, biasanya kita menggunakan eksplan dari bonggol atau dari sutit. Setelah itu kita kupas sampai kita mendapatkan bahan yang paling kecil. Kemudian eksplan dari pisang kita rendam dengan agrimisin dan benlate, dalam hal ini untuk mencegah tumbuhnya bakteri ataupun jamur. Kemudian sebelum eksplan ini kita tanam di dalam media prekon, biasanya kita kupas sampai menjadi bagian yang terkecil. Nah, ini kita lakukan di dalam laminar airflow kabinet atau box tanam. Setelah kita tanam ke dalam media prekon, kemudian kita tutup, kita simpan di dalam ruang kultur kurang lebih selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dan kita yakin bahwa eksplan tersebut tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme, biasanya eksplan kita pindah ke dalam media inisiasi. Media inisiasi untuk pisang biasanya kita menggunakan media cair ataupun media padat. Pada saat kita akan melakukan penanaman di lapang, kita memperlakukan planlet tersebut ke dalam media perakaran. Lamanya perakaran biasanya kurang lebih selama 1 bulan. Setelah masa perakaran selesai, biasanya kita melakukan masa hardening. Jadi planlet yang di dalam botol yang masih steril, kita simpan di dalam ruang terbuka atau ruang yang ada cahaya selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu baru kita melakukan aklimatisasi. Untuk aklimatisasi pisang biasanya kita menggunakan media yang terdiri dari campuran antara pasir, tanah, dan kompos dengan perbandingan yang tertentu. Kemudian planlet kita keluarkan dari dalam botol, kita cuci bersih secara hati-hati perakarannya dan kita tanam ke dalam bak yang sudah kita sediakan. Dalam aklimatisasi yang penting adalah kita menjaga kelembapan dan suhu. Biasanya aklimatisasi kita lakukan di dalam screenhouse atau di dalam greenhouse. Lamanya aklimatisasi untuk tanaman pisang kurang lebih selama 1 bulan. Setelah itu, secara bertahap kita bisa mengurangi intensitas cahaya atau intensitas penyinaran. 3 bulan kemudian, planlet yang sudah tumbuh daun yang baru dan sudah tumbuh akar yang kuat bisa atau siap untuk ditransplanting ke lapang. Tanaman anggrek sukar berkembang biak dengan biji secara alami. Hal ini disebabkan bijinya tidak mengandung endosperma atau cadangan makanan. Oleh karena itu, dikembangkan dengan kultur jaringan.
tidak harus semua jenis tanaman anggrek diperbanyak melalui kultur jaringan. Di antaranya terhadap tanaman anggrek, Douglas dan Scorpion tidak harus diperbanyak melalui kultur jaringan, karena untuk tanaman anggrek, Douglas dan Scorpion bisa diperbanyak secara konvensional, yaitu diperoleh melalui steknya. Tetapi untuk tanaman anggrek, Dendrobium dan Cattleya, hal itu dituntut melalui perbanyakan tanaman secara kultur jaringan, karena bila dilakukan secara konvensional, hal itu sangat tidak memungkinkan, sehingga perlu ditempuh perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Di dalam kegiatan kultur jaringan, sebelum kegiatan laboratoris kita lakukan, ada 2 tahapan yang dituntut harus dilakukan, yaitu seleksi indukan dan isolasi. Di sini kita lihat salah satu tanaman anggrek Dendrobium yang telah dilakukan seleksi indukannya dan dilakukan penyilangannya terhadap bejantan Dendrobium ungu dan betina Dendrobium kuning dikawinkan. Inilah hasil isolasi indukannya. Diharapkan bila telah dilakukan perkawinan silang secara buatan, dari biji hasil perkawinan ini kita kemudian lakukan perlakuan kegiatan perbanyakan tanaman kultur jaringan secara laboratorium. Untuk perlakuan anggrek secara kultur jaringan di laboratorium, prosesnya sama dengan pisang. Setelah diperoleh tanaman, yaitu tanaman kecil-kecil yang disebut plantlet yang sudah diketahui induknya, kemudian dilakukan aklimatisasi, yaitu kegiatan mengadaptasikan tanaman hasil kultur. Sebelum ditanam pada lahan yang sebenarnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah ambil plantlet hasil kultur satu demi satu. Cucilah akar tanaman hasil kultur dengan tujuan supaya akar tanaman betul-betul bersih dari agar. Setelah media kultur bersih, kemudian kita tanamkan pada media yang terbuat dari serbuk pakis. Untuk tahap aklimatisasi, penanaman secara komunitas. Artinya, dalam satu pot kita tanam lebih dari 1 tanaman. Kemudian, tutuplah tanaman hasil kultur dengan menggunakan botol atau perangkat yang lain agar tanaman kecil tidak terlalu kaget dengan suasana di luar botol, sehingga kondisi atas leher akar seperti masih dalam botol, sedangkan akar bawah sudah mengenal media yang lain. Inilah hasil tanaman setelah aklimatisasi yang masih berada dalam pot. Dengan suhu yang diinginkan, yaitu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan berkisar antara 60 sampai 80% dan cahaya maksimum 80%. Setelah berumur 3 sampai dengan 4 minggu, kemudian pindahkan tanaman ke dalam individual pot. Media tanam pada individual pot selain media pakis bisa juga digunakan arang dari kayu, dan tanaman anggrek telah siap untuk tumbuh mandiri.
Thank you.